Kabar katanya antum itu meneliti masalah Wali Songo sampai ke Belanda ya Ustaz. Ada penelitian 10 tahun itu Ustaz, antum temukan akhirnya ternyata Wali Songo itu apakah ada ataukah gimana? Ya, sekarang di video-videonya Ustaz juga di channel resminya sedang giat membahas tentang sosok Bapak Insinyur Soekarno ya. Iya. Ustaz ya. Ya. Menjelaskan, meluruskan tentang statement-statement yang keliru betul. dari seputar tentang beliau gitu Ustaz. Atau gimana Ustaz? Ya intinya Mau jadi apa? Kita nggak punya banyak waktu, hanya punya 10 menit ya, karena Ustadz harus pindah ke tempat yang lain teman-teman semua. Ustadz ini milik umat nih semua, Masya Allah. Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, kalau di podcast lain, kalau dihadirkan Ustadz biasanya ditanyakan masalah hukum-hukum. Ya. Kalau di sini beda Ustadz. Ya. Kita nanya riwayat pendidikan, sekolah di mana, guru yang paling berkesan siapa, Ya, gitu ya. Ustadz. Ya. Jadi untuk mengangkat kenangan-kenangan masa sekolah dan guru-guru kita Ustadz. Ya alhamdulillah, untuk riwayat pendidikan saya itu Madrasah Ibtidaiyah di kampung, terus MTS juga di kampung. Iya. Oh. Dan itu semua basisnya adalah basis sekolah-sekolah tradisional. Oh. Itu karena keluarga saya memang keluarga Nahdliyin kan gitu. Iya Ustaz, iya Ustaz. Nah, Ini di daerah mana Ustaz? Daerah Lamongan. Lamongan, Jawa Timur ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah setelah itu kesemangatan ayah saya, abah saya untuk saya menjadi orang yang berilmu, Iya. disekolahkan di pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Tambak Beras Jombang, antum Iya. alumni situ Ustaz? Iya. Masya Allah. Jadi, Iya. Oh dulu cita-citanya berarti ingin jadi apa Ustaz? Ya kalau obsesi yang dibangun oleh kakek saya, Iya. ayah saya, ya kan jadi ahli ilmu, Iya. jadi ulama, itu yang sudah dibangun sejak kecil banget. Ulama yang dulu gambaran antum dulu kayak gimana Ustaz? Ya ulama ala tradisional ya, ulama yang punya kesaktian lah. Ah, iya. Ulama yang punya kesaktian Ustaz ya, Masya Allah. Iya, tapi juga punya ilmu, Iya. punya karismatik. Benar. Kan kesan karomah, kesaktian itu kan dominan. Iya, betul. Ya. Terus kemudian sampai selesai aliyah di Jombang tadi Ustaz? Iya, terus alhamdulillah disitulah ada guru yang tidak pernah saya lupakan di Tambak Beras itu, guru bahasa Arab yang mengilhami, mendorong, memberi tahu bahwa di sana ada sekolah. Di Jakarta itu gratis, belajar bahasa Arab, bahkan mendapatkan uang saku. Nah ini yang mendorong saya Oh sekolah gitu, ke sana. Iya. untuk ke Libya ini Ustaz ya? Iya. Jadi beliau menyarankan ke Libya aja, atau mungkin dulu beliau udah kenal manhaj salaf juga Ustaz? Enggak, karena dulu kan Libya itu membuka jurusan diplom. Oke. Yang itu semua pondok pesantren dipanggil untuk sekolah. Jadi semua guru-guru bahasa Arab di pondok itu diminta untuk dikirimkan ke sana. Ini tahun berapa Ustaz? Tahun 85-86. 8586. Akhirnya coba tes ke Libya. Ya. Langsung masuk Ustaz? Alhamdulillah. Ketika itu pesimis karena pesaing saya ketika itu kan dari Gontor yang bahasa Arabnya lancar ini, tapi ketika itu ya bismillah, nanti nasib Allah yang menentukan. Alhamdulillah diterima, tes tulis di lolos, tes lisan lolos, alhamdulillah. Tapi guru-guru di pesantren nggak mewanti-wanti ya ke Libya hati-hati ya? Ya gitu. pasti, Gitu, Ustaz? ya sejak awal disuruh hati-hati, ajaran biasalah kan gitu. Oh gitu. Nanti Wahabi, nanti akidahnya sesat, menyimpang, karena di sana ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tokoh Khawarij yang berbahaya, Ibnu Qayyim, tokoh Rafidhah yang berbahaya. Ibnu Qayyim Iya, Rafidhah, Ustaz? iya. Kok bisa Ibnu Qayyim? Nah itu makanya saya setelah menemukan itu dapat kok bisa Ibnu Taimiyah Khawarij, Iya. Ini Imam Ibnu Qayyim Rafidhah. Iya. Tapi akhirnya antum coba. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu yang paling didoktrinkan. Bahkan Jadi, itu ada iya. di dalam kitab.
wacana Wahabi itu bukan baru sekarang ini, Ustaz? Enggak, itu sudah wacana bergulir sejak mulai Komite Hijaz itu muncul. Komite Hijaz. Ya, ada di sana kuliran bahwa pemerintah Saudi sekarang ini mengembangkan ajaran Wahabi. Wah, terus Maka apa yang dari Saudi Ya. dituduh Wahabi. padahal ketika terjadi klarifikasi Komite Hijaz clear, nggak ada sesuatu kabut lagi bahwa Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini adalah ajarannya tidak ada masalah, Saudi juga tidak masalah, dan mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi disitulah akar rumput terlalu menggoreng, memutar ulang isu Wahabi. Iya, unik, Ustaz. Antum dari awal di Jombang, Jawa Timuran lah, Ustaz, ya. Kita tahu dengan warna dan budaya mereka. Masuk Lipia, antum nggak bentrok hati antum, Ustaz? Ya, saya benturan 2 tahun itu, bahkan saya itu pasti dikenal paling protes, ya, paling vokal. Ya, bahkan sampai pernah saya dikeluarkan dari kelas. Ketika itu ya, karena saya protes. Karena guru saya, dosen saya ketika itu mengatakan makanan acara kematian haram. Saya nanti mengharamkan nasi. Oh, Syekh yang Nasi begitu. halal nggak? Ya halal. Daging kambing halal kan? Halal. Lah kenapa jadi haram? Jadi intinya saya ketika itu mencoba untuk mencari, mendiskusikan, membenturkan mana yang kuat itulah yang benar. Itu prinsip saya. Tapi pada akhirnya Allah memudahkan antum menemukan yang benar, karena tuh itulah di situ. mungkin benturan-benturan dan juga gesekan protes itu membuahkan satu hasil di mana perang kecamuk di pikiran itu akan memilih mana yang terbaik. Oh gitu, Ustaz. Karena kan nggak semua lulusan Lipia pada akhirnya berpemahaman sama dengan para syekh di Lipia, Ustaz, ya? Ya, begitulah faktanya, tapi memang hidayah itu subhanallah tidak dimiliki oleh sekelompok orang, dan bukan juga karena turunan, tapi hidayah itu memihak kepada hati yang Allah bukakan, kan gitu. Makanya di sini adalah murni hidayah taufik itu di tangan Allah. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim, kan gitu. S2 antum kemudian di mana kalau S2? Setelah itu saya S2-nya sekolah umum karena manajemen, karena ketika itu saya punya cita-cita bagaimana sih mengelola pondok pesantren ini yang standar, nasional, disiplin, bagus, terukur. Makanya akhirnya saya belajar manajemen, akhirnya mendapatkan MM itu. Oke. Ada kabar katanya antum itu meneliti masalah Wali Songo sampai ke Belanda, ya? Ya, saya ketika itu ada perang batin. Kenapa hal-hal yang seperti ini tidak ada yang mencoba untuk membuat satu informasi penelitian yang menghasilkan informasi bagus, apa adanya, penilaian historis. Ya, bukan hanya sekedar opini walaupun hasilnya kontras. Nah, yang menjadi pemicu utama ketika itu saya diundang untuk menjadi penanggap seminar di Novotel Solo yang diadakan oleh penulis buku judulnya Siti Jenar. Yang menulis kalau nggak salah ketika itu Profesor Dr. Hasanus Simon, ini guru besar UGM, jurusan kehutanan, tapi dia memang menekuni itu. Dan ketika itu dibuka oleh wali kota yang saat itu masih Pak Jokowi, ya. Nah, di situ saya mulai ada ketertarikan yang serius untuk mengungkap yang sebenarnya. Makanya saya mulai menulis tahun 2006 dan selesai 2016. 10 tahun, Ustaz? 10 tahun. Riset itu dilakukan 10 tahun? Ya, karena memang
saya tidak mau abal-abal, saya tidak mau gegabah, karena pasti ini buku akan disorot secara nasional. Yang sampai ke Belanda itu apa, Ustaz? Ya karena untuk mencari buku-buku, karena di sana ada buku-buku rujukan otentik macam seperti Het Boek van Bonang, yaitu buku asli tulisan Sunan Bonang. Nah ini juga sedang ana rilis, sudah lama nggak belum selesai, dan mudah-mudahan bisa selesai. Nanti kita akan hadirkan dengan judul Primbon Sunan Bonang. Primbon Sunan Bonang. Ya. Pada penelitian 10 tahun itu, Ustaz, antum temukan akhirnya ternyata Wali Songo itu apakah ada ataukah gimana, Ustaz? Wali Songo adalah manusia historis. Manusia secara historis berarti dia secara wujud ada. Manusia mitos. Oke, itu jelas tuh, clear ya. Ya, clear. Oke. Cuma sejarahnya tidak utuh. Itu aja. Oke. Ya, dan apalagi didukung buku-buku, kebanyakan ini banyak buku-buku yang hanya berversi legenda, dongeng, kalau tidak mitos. Cerita-cerita tadi karomah-karomah itu, ya, cerita-cerita yang tidak ada asal-usul kebenarannya, itu kan namanya dongeng atau legenda. Kalau ada unsur keyakinannya namanya mitos, kan gitu. Iya. Ketika antum temukan berarti memang manusia ini ada sejarah. Iya, karena ada buku primer tentang Wali Songo II yang menjadi dasar penguatan, yaitu satu buku yang judulnya Keropak Ferrara, atau tulisan yang ada di lontar atau rontal, yang akhirnya diterjemahkan dengan judul ini apa namanya, Ajaran Wali Songo. Itu ditemukan di Italia. Di Italia, Ustaz? Ini adalah buku hasil sarasehan Wali Songo. Iya. Nah ini memuat ajaran Wali Songo, cara beragama Wali Songo, dan akidah Wali Songo, akhlaknya Wali Songo yang otentik kita jaga. Real. Apa akidahnya mereka? Bagaimana? Apakah meyakini tentang mereka adalah ahli sunnah. Mereka ahli karena sunnah. Mereka kita tidak ingkari Wali Songo atau wali pada tahapan pertama itu kan masih didominasi dari orang-orang Arab, yang nggak mungkin tercemar, terkontaminasi oleh Islam yang ala budaya atau Islam kultur, bahkan Islam mereka murni. Nah makanya bagaimana dia itu mengajarkan kepada umat tentang cara menjaga iman. Bahkan yang menarik di sana ada hal yang membatalkan Islam. Dan yang membatalkan Islam itu mirip yang ada di dalam buku Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi menarik sekali, dan yang lebih menarik lagi di situ Wali Songo menegaskan bahwa menjual alat-alat musik adalah haram. Ditegaskan itu? Ditegaskan itu setegas-tegasnya. Subhanallah. Ya Ustaz, ya Masya Allah. Teman-teman semua, sekarang di video-videonya Ustaz juga di channel resminya sedang giat membahas tentang sosok Bapak Insinyur Soekarno ya. Iya. Ustaz ya. Menjelaskan, meluruskan tentang statement-statement yang keliru dari seputar tentang beliau gitu Ustaz. Atau gimana Ustaz? Ya intinya Soekarno itu kan mengalami beberapa fase. Fase pertama terutama ketika dia di penjara itu memang sudah dekat dengan Islam. Bahkan sangat mengagumi Hasan sama Muhammad Nasir. Hasan Persis ada? Iya, Persis. Bahkan banyak keislaman yang dia yakini adalah keislaman yang dibangun oleh Hasan sama Muhammad Nasir. Bahkan dia meminta untuk dikirimi Sahih Bukhari, Muslim versi bahasa Inggris. Yang tidak kalah pentingnya, dia sangat mengagumi revolusi mental yang diadakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena memang dia ini kan orang revolusioner. Siapapun yang menggelurakan itu akan ditangkap sebagai sosok teladan, sosok panutan. Itu. Dan pujian mereka itu dia itu terhadap jasanya Ibnu Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab sangat faktual sekali di dalam kitab di bawah bendera revolusi. Ya, teman-teman, buat lengkapnya nanti silahkan lihat videonya beliau langsung di channel resminya. Dan teman-teman semua, Masya Allah, ternyata Ustadz punya ketertarikan yang dalam tentang sejarah Ustadz ya. Ya. Terus kita
kembangkan dan kita harapkan ada yang melanjutkan. Itu yang Siap, penting. Masya Allah, Karena itu ya. antara panjangnya jalan sejarah dengan panjangnya umur itu nggak sinkron. Iya, Umurnya ahli sejarah pendek, sementara jalan sejarah itu panjang berliku, Iya, yang dibutuhkan penelitian yang berkelanjutan. Masya Allah. Syukur saja jazakallah Ya, khairan. Terima kasih sudah sama-sama. mampir Ustaz. Terima Insyaallah. kasih banyak. Amin, amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?